Oke, balik lagi. Kita sekarang di luar karena kita akan membahas tentang green energy. Jadi backgroundnya green. Kebetulan Pak Ketua IATMI UK sedang ke toilet. Nanti beliau akan join lagi sebentar lagi. Bang Yosep, kita sambung lagi tadi. Kita masih di tempat yang sama nih. Tadi kan kita ngobrol tentang energy transition dan green gitu kan. Kembali lagi mengenai Indonesia. Tadi terakhir kita bahas tuh makanya plastik just a cover. Ataukah is it really that Indonesia going that way gitu? What's your view? Bisa sih Pak. Jadi kan ada beberapa cara untuk memulai energy transition. Salah satunya adalah familiarisasi terhadap opsi energi itu kan gitu. Contohnya yang tadinya kita beli bensin jadi sekarang ngecharge. Okay. Tapi lagi-lagi kita harus lihat source dari charger itu apa. Itu kan electricity generation yang di fuel pakai apa gitu, pakai coal, nuklir atau oil atau apa gitu kan. Tapi masyarakat Indonesia nggak tahu ya. Do they have that knowledge? Jadi saya nggak peduli mau dari call, yang penting listrik nyala, saya bisa nonton, saya bisa belajar. Apakah the customer itu sudah aware nggak menurut pandangan Pak Yosef? Saya nggak tahu, karena 12 tahun terakhir kan saya nggak di Indonesia, nggak ngalamin. Tapi waktu saya di Indonesia emang kita agak sedikit ignorant ya terhadap dari mana sih sumber listrik saya. Karena kita lebih butuh energinya daripada dari mana. Betul, dari mana. Mungkin kalau di sini di UK they have their, mungkin dari anak-anak kali ya udah di. Iya, sama electricity bill deh, kita buka electricity bill kita kan, kita kaget tiap bulan mahal gitu kan. Terus tapi di situ ada bilang Anda menggunakan listrik sekian banyak kilowatt per hour, ada di mana posisi konsumsi Anda dibandingkan dengan konsumer yang sama di UK misalnya. Itu ada grafiknya. So on average dengan jumlah orang 4 orang tinggal di satu rumah, Anda tuh ada di posisi yang high atau medium atau di bawah rata-rata orang Inggris. Itu satu informasi yang menurut saya berguna untuk kayak menegur kita, kayaknya nih sebulan kemarin kayaknya kita udah tinggian nih gitu kan. Satu kedua ada yang namanya source of energy. Jadi dia menjelaskan bahwa energi yang Anda konsumsi itu 20% dari solar misalnya gitu. Jadi informasi. Jadi mungkin di Indonesia apakah ini mungkin bisa masukkan buat PLN ya? Apakah harusnya ketika ada mungkin bill? Udah kali Pak, saya belum lihat juga sih ada edukasi itu. Tapi menurut saya itu ngebantu. Ibaratnya kayak sekarang kan kita mau ngadepin energy price cap di bulan Oktober yang unprecedented, bakal tinggi sekali buat orang UK. Nah ini untuk pertama kalinya orang UK katanya merefleksikan diri terhadap apa yang bisa saya lakukan untuk memperkecil energy use gitu. Nah Pak, karena menarik nih dari segi energi supply, coal, oil, Indonesia tuh kaya Pak dengan geothermal, clean kan gitu kan, clean lah kalau dari ilmu kita ya. Tapi the customer, misalnya gini, di Garut misalnya ada Kamojang, whatever lah, Derajat, do they really know? Ini yang saya pengen tahu gitu. Ya itu tadi balik lagi, jika memang di dalam billnya itu ada informasi kan, itu faktor edukasi yang baik Pak ya. Tapi forget about the education, geothermal itself Pak. Ini kita bicara keekonomian. What's your view? Ini kita kata abundant resources of geothermal. Lagi-lagi saya nggak punya informasi terhadap Indonesia konsep national grid kita tuh apa. Jadi apapun energy source yang kita bangun itu akhirnya bisa men-feedstock energi itu sendiri kan. Jadi kalau misalnya ada national grid kan electricity yang dibangkitkan di Sumatera bisa mensupport Java gitu kan, atau sebaliknya Kalimantan bisa mensupport Sumatera. Sekarang apakah kita masih terpencar saya nggak tahu, tapi itu yang terjadi. Kalau di UK kan semua udah jadi satu. Karena memang tidak pulau-pulau Pak. Karena nggak pulau-pulau itu lah. Indonesia nih challenging ya. Dan sebenarnya balik tadi keunggulan energi oil. Kalau gas mungkin pipeline ya. LNG nggak mungkin antar pulau pakai LNG. Mungkin ada yang kecil ya, mini LNG ya. Mungkin yang kecil-kecil kayak LPG whatever. Mungkin untuk ukuran Indonesia sebenarnya yang paling
visible mungkin ya. Ya. Ya itu mungkin transportasinya lewat tangki Ya. solar, Solar. because it's Tracking ya. it's more transportable dan lebih kena gitu Yeah. daripada pakai griding kabel laut. Mungkin tiba-tiba ada anchor, whatever kan, mungkin jauh lebih tidak visible ya. Jadi memang challenge di Eropa, di Afrika berbeda, di Indonesia juga mungkin berbeda ya. Ya, sangat berbeda sih. Kayak di sini kan kalau kita ganti solar panel atau kita install solar panel di roof kan, itu kan biasanya solar panel itu akan dialirkan, energi yang dibangun oleh solar panel itu akan dialirkan ke baterai. Sekarang kan ada wall battery kayak Tesla buat rumah. Nanti baterai itu mensuplai energi kita pada saat lagi peak. Jadi misalnya peak di sini kan jam-jam segini ya. Berapa ya? Jam 7 sampai jam 6 sore lah gitu kan. Jadi itu energi dari baterai itu akan mensuplai peak period. Nanti malam itu bisa, kalau baterai masih cukup dia masih supply, tapi kalau nggak cukup digantikan sama national grid gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah sekarang saya nggak tahu apa di Indonesia udah sistem begitu, apakah PLN juga menerapkan hal yang sama. Tapi yang saya tahu di sini sangat mudah dan sangat membantu untuk misalnya menginstall solar panel gitu. Meskipun negeri ini kan kita tahu berapa lama sih ada terang gitu, matahari kan. iya. Ini udah mendung terus gitu kan. Kalau lagi summer paling ya kita syukurlah 2 bulan ada matahari gitu ya. Tapi itu harusnya menjadi mudah, energi alternatif itu harusnya jadi mudah. Nah balik ke geothermal tuh menurut saya sih sebetulnya kita kaya sekali ya, karena apakah saya jadi berpikir mungkin ini mindset juga ya, because kita punya abundant resources. Jadi saya balik lagi ke mindset orang UK di sini, karena mereka tidak punya abundant resources of solar, they really conserve, care about the energy. Sedangkan kita, I have sun, I have wind, I have many things gitu. Nah, sehingga akhirnya you forgot. Saya kurang setuju kalau itu, karena pengalaman saya 6 tahun di Dubai itu sebaliknya. Yang paling bisa kita ingat dari negara kayak United Arab Emirates kan mataharinya tuh terik banget kan, bisa sampai 50 derajat kalau di musim panas. Tapi yang saya salut sama UAE itu, orang Emirati itu berpikir sangat progresif. Jadi waktu itu saya sempat, ini karena proyek anak saya lagi sekolah gitu, mau bikin sesuatu yang menurut dia harus energi terbarukan. Nah, akhirnya kita pergilah ke one of the world's the world's largest solar farm, itu kan adanya di Maroko ya sekarang, di desert. Tapi Sheikh Muhammad solar plant ini cukup besar, bahkan kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 di dunia gitu ya. Nah, kita datanglah ke sana gitu. Kita lihat, wah itu masif. Itu betul-betul the entire desert itu di cover sama solar panel. Nah itu unik karena solar panel yang didatangin itu bukan dari Jerman atau dari Inggris, tapi dari China. Which mean mereka nggak peduli mau dibilang katanya orang Jerman solar panelnya paling canggih atau apa, tapi dengan mereka mereka berpikir bahwa kita harus skalanya masif, baru berasa kalau namanya solar panel itu. Target mereka tuh 25% dari energi consumption mereka itu di-replace sama solar panel by 2030 atau kalau nggak salah. Jadi agresif. Ada target gitu. Sementara kadang-kadang kan kalau kita lihat, bahkan UK juga udah punya target, misalnya berapa yang dia generate dari itu. Apakah kita punya gitu untuk kayak menargetkan bahwa kalau satu household menginstal solar panel atau disubsidi government atau apa, itu bisa mengenerate berapa persen dari electricity replacementnya udah ada gitu, plan-nya udah ada. Nah, jadi kalau orang Arab itu kan dia tahu bahwa matahari selalu ada buat mereka. I see. Tapi mereka prepare juga. Itu yang that's my point. Oh, jadi memang tidak planning sih. Planning dan maybe we forgot. Iya, mungkin kita karena ya dibilang ya kita kan nanam apa aja bisa. Tapi apa itu yang terjadi dengan Venezuela? With abundance of resources of oil, masih terbesar di dunia sekarang. Masih reserve-nya, tapi look at the country now. It's almost, ya mungkin kalau dibilang collapse ya. Apakah
So maybe apa kasus ini ya dari UAE, contoh lah ya UAE, Venezuela. We have to learn. Ya. We have to learn. Mungkin Indonesia harus belajar ya planning tadi itu tadi mungkin. Tapi setahu saya sih memang sudah ada, Pak. Jadi mereka punya buku apa namanya energi apa ya, outlook mungkin ya, landscape. Tapi saya kurang tahu implementasinya dan how open that to the society. Yeah. Itu tadi. Jadi kalau saya melihat there is a disconnect between the government will inisiatif will, tapi mungkin rakyat kecil ngelihatnya apa sih gitu, saya nggak peduli. Apa yang saya bisa buat nggak saya maunya affordability. BBM naik contohnya, lihat. Yeah. It's very hard to explain bahwa kita tuh eksportir importir. Nah, mungkin apa yang harus kita perbuat? What can do differently this time? Mungkin sebagai masyarakat yang ada di sini ya, di luar, oke, kita kasih informasi, but is there anything we can do more? Pasti Pak, itu ya awareness nomor satu ya, kayak education. Saya nggak mau digeret ke masalah politik ya, tapi menurut saya emang subsidi itu sangat membunuh ekonomi suatu negara. Contohnya Venezuela itu, dan juga negara-negara di Amerika Latin gitu. Harusnya tuh kita udah harus berpikir, karena kan tadi saya bilang bahwa energy transition is only one means to achieve the global climate change challenges kan. The other means adalah energy efficiency. Jadi using less energy is better than the total replacement kan. Benar. Jadi kayak contohnya kalau nggak penting-penting banget pakai public transport, itu kan sekarang udah mulai kan. Jakarta udah mulai dengan MRT gitu. Nah sekarang orang udah mulai kebangun lah itu seperti itu. Nah subsidi ini memang sangat berat, apalagi kalau kita lihat profil kita kan. Kita konsum saya nggak tahu. Ya. Kayak contohnya misalnya kayak subsidi itu menurut saya juga membunuh ya sangat membunuh ekonomi dari suatu negara. Contohnya kayak harusnya masyarakat tuh lebih berpikir bagaimana menggunakan fuel itu lebih efisien gitu. Jangan terina bobo kayak fuel selalu ada buat saya bisa pakai. Indonesia itu kan kalau nggak salah mengkonsumsi lebih dari 1,4 million barrel per day energi. Padahal menghasilkan 600 ribu barrel equivalent loh, tapi jadi nggak semuanya oil gitu. Nah, dan harus diingat 1,4 juta itu kan crude. Jadi kalau kita distill itu belum menjadi fuelnya mungkin saya nggak tahu rasionya. Lagi-lagi bukan orang teknik. Tapi setahu saya kan bahwa dengan mengimpor 1,4 itu kan hanya bisa ditranslate jadi kecil ya untuk aviation fuel untuk segala macam. Terus kita juga nggak punya refining capacity ya. Terus kedua kita nggak punya storage capacity. Jadi ini udah multidimensional gitu. Iya. Punya crude nggak bisa di refine, punya crude nggak bisa di store gitu kan. Dilema ya. Akhirnya itu kan tinggi biaya untuk jadi kalau kita isi bensin di Pertamina itu, di pompa Pertamina, nggak semudah itu sebetulnya negara mendapatkan itu. Itu harus ada edukasi. Jadi kalau saya lihat Pak, kita tuh seperti lingkaran setan lagi balik lagi. Jadi menurut saya kuncinya adalah di customer behavior. Iya. Oh ya, kita dulu kan ada program minyak tanah ya kalau nggak salah. Iya. Minyak tanah untuk merubah persepsi pelanggan customer ya, untuk mengganti jangan minyak tanah terus, ganti ke LPG. Sekarang kan Pertalite, premium dihilangkan kan merubah gaya hidup lah mungkin. Nah, cuman sayangnya lingkaran kita tuh mungkin balik lagi ke makroekonomi Indonesia. Itu tadi, I don't care, I need the electricity on. Kalau saya ganti ke Pertalite atau bahkan saya truk saya misalnya yang untuk bawa sayur, bawa apa, saya ganti ke Pertamax, nggak ada yang mau beli karena, nah saya ngelihat, jadi mana yang harus dimulai sebagai negara kita itu? Apakah ya udah, masalahnya kan sekarang subsidi, oke, penurunan subsidi misalnya, beban negara jadi turun. Tapi berarti kan sejauh ini persepsi masyarakat adalah uang subsidi itu kan ada gitu kan, yang dipotong ada di pos lain. Ya ada kasih BLT. Kalau di Inggris kan Pak ya, kita ada
sekarang gara-gara energi price itu mau dikasih uang kalau nggak salah ya. Iya, mau ada Kayak BLT mungkin kita istilah. gitu lah. Bantuan langsung tunai. Iya. Nah gimana ya Pak? Jadi saya lihat itu rumit gitu. Iya, sangat rumit, apalagi dengan energy challenge sekarang ya gitu. Di negara yang self-sufficient aja seperti Amerika sekarang lagi pusing juga, karena kan self-sufficiency-nya Amerika itu datangnya dari hydraulic fracture sekarang belum bangkit. Cuman untuk masalah Indonesia yang memang sulitnya bahwa kita nggak punya alternative source gitu, rather than importing. Dan sekarang harga minyak sekarang 100 barrel, $100 per barrel gitu ya. Tahun lalu harga minyak mungkin baru cuman sekitar 60 atau 50 gitu. Dua kali lipat tuh. Kalau kita subsidi berapa triliun berarti kali 2 sekarang ini kan gitu. Sesimpel itu sebetulnya kan math-nya di situ. Iya, rumit juga ya. Tapi memang at the end kita harus nge-breakdown lingkaran ini. We have to start somewhere. Untuk berapa harga 1 liter di UK? Pernah itu nggak? Saya kira diesel tuh sampai 2 pon kalau nggak salah ya. Iya, sekitar 80.000, 70.000 ya. Iya. Seliter ya. Iya. Saya ngisi, waduh, makanya bisa marah sama Boris nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. I have to leave. Jadi itu tadi balik lagi. Saya ngeliat, ya itu tadi benar Pak. Jadi di bill itu sangat jelas, dikasih informasi. Jadi balik lagi untuk merubah behavior customer itu memang informasi. Yeah. Cuman sayangnya mungkin literasi energi. Mohon maaf ya, farmer misalnya petani itu kan masih kurang mungkin ya. Pokoknya yang saya tahu, saya perlu traktor, saya perlu solar, saya untuk ini. This is what I need. I don't care the solar dari mana. Jadi saya ngelihat mungkin that kind of information belum nyampe, atau awareness tadi itu belum nyampe, sehingga perubahan customer behavior itu belum signifikan. Seperti tadi Pertamax gitu kan, banyak mobil-mobil mewah yang kadang ngantrinya juga yang Pertalite gitu misalnya. Jadi I see challenge. Atau mungkin juga prioritasnya kayak kampanye mobil listrik. Fine, saya nggak punya komplain soal itu bagus untuk awareness atau apa, kayak G20 nanti kan acara katanya mau mobil listrik semua. Fine. Tapi apakah itu yang paling tepat untuk Indonesia saat ini, knowing that electricity generation kita masih hydrocarbon based kan, atau fossil fuel based ya kan. Jadi more electric vehicles means more coal to be burned, right? Atau more oil or more gas to be burned. Nah, apakah nggak kita mikir dulu bahwa Indonesia itu sebetulnya lebih tepat ke tipe mobil yang self-charging hybrid ya kan? Itu kan self-charging hybrid itu brilliant ya gitu ya. Ibaratnya dia akan jalan switching gitu between self-charging electricity, bukannya di charge gitu kan. Apa nggak seperti itu? Apakah udah ada kajiannya gitu kan? Itu menurut saya sih lebih fit for purpose ya, ngelihat. Karena balik lagi yang saya melihat yang hybrid itu seperti transisi. Yeah. Jadi kita kalau mau switch totally ke elektrik bakalan susah. Yeah. Harus ada hybrid gitu. Yeah. Seperti yang kita terjadi sekarang di secara industri energi transisi, kita tidak mungkin switch immediately ke green gitu, non fosil, karena dunia masih butuh fosil. Jadi hybrid energi transisi ini kan dibilang the best commodity is gas, karena gas itu bisa dipakai untuk hydrogen generation, cleaner, dan ekstraksinya masih mirip dengan oil ya. Jadi saya ngelihat gas ini mirip dengan hybrid tadi Pak, analoginya ya. Nah ini, tapi sayangnya Indonesia gasnya ini ya tidak, ya mungkin bahasanya kita masih fokus ke oil lah. Sayang sekali gitu. Cuman kita juga banyak yang kita stranded juga. Dan banyak yang stranded juga, abadi masalah gitu. Lucu juga tuh soal gas itu ya, karena kalau masih ingat waktu habis COP26, even gas dan nuklir itu tidak termasuk energi yang diperbolehkan, tidak di label sebagai green energy. Tapi waktu Ukraine itu udah memanas situasinya di bulan Februari kalau nggak salah,
itu EU akhirnya change their mind. Dia bilang bahwa nuklir dan gas itu adalah transitional energy yang untuk menuju ke green energy. Bayangin kalau itu nggak terjadi. Dengan itu pun sekarang harga gas masih sekitar 9. Wah, gila udah di sini. naiknya minta ampun gitu. Iya. Jadi ya, sementara nuklir itu kan justifikasi supaya negara-negara seperti Jerman dan Prancis bisa mereactivate nuklir plant mereka gitu. Iya. Unfortunately we don't have that ya. Iya, Kita cuma punya gas aja gitu. Ya gas, ya kebayang masalah kita lose opportunity nih Pak, masalah gas commodity price sekarang lagi tinggi. Bayangin kalau masalah sudah online, still mungkin beban negara dengan pemasukan dari masalah mungkin lebih. Betul. Dan saya yakin sih bahwa long term energy sales kita, LNG sales kita itu pasti indeks gitu ya, Henry Hub atau apa gitu. Tapi kalau nggak indeks, bayangin kan, misalnya LNG sales yang di close 10 tahun yang lalu, tiba-tiba harganya tetap sampai sekarang, waduh, itu rugi kita, karena kita kan ekspor gitu kan. Iya. Ya, menarik sih. Nah Pak, tadi kita bicara energi transisi multiple challenge dengan berbagai energi type ya, geothermal di Indonesia, gas terakhir kita bicara. Kita sorot yang lebih makro lagi Pak. Jadi 2045 Indonesia emas menuju Indonesia maju. Salah satu indikator negara maju adalah energy intensity, artinya energi per kapita. Tadi kan Bapak mungkin pernah ngelihat lah mungkin di Dubai seperti apa, bagaimana hidup di Dubai itu elektrik, nggak ada power cut lah. Dan mereka punya nuklir. Mereka punya nuklir sekarang di Abu Dhabi. Oke, I don't know that. Jadi buat saya energy transition itu threat juga. Untuk target 2045, so bener-bener berat. Mungkin kalau saya bilang pesimis, pesimis akan tercapai. Tapi bukan berarti tidak. It can be done. Tapi mungkin. So what's your view Pak? Jadi what's your view 2045? Achievable, not achievable, or maybe you have. Kalau saya sih tetap harus ada breakthrough. Jadi kayak Saudi itu bisa berpikir bahwa mereka masih punya 80 years petroleum reserve. Nggak tahu 80 years itu mungkin 80 years dari hitungan 10 tahun yang lalu mungkin udah 70 year ya. Tapi coba lihat mereka sekarang membangun sustainable energy security ya. Contohnya dia mulai menginvest di perusahaan-perusahaan green. Salah satunya yang terakhir tuh di Prancis dia menginvest. Oh ya kemarin saya lihat baru di announce gitu. MOU. Nah itu juga salah satu cara mereka mensecure energy. UAE udah punya nuclear plant yang tadi saya bilang. Karena kalau dipikir-pikir, kita masih one of the best reserve yang ada di dunia gitu kan. Iya. Apa namanya UAE itu kan, dengan Abu Dhabi gitu. Tapi mereka udah berpikir saya lupa ya, Saudi itu 2045 juga ya kalau nggak salah visionnya. Saya kurang tahu, tapi 35 kalau nggak salah. Tapi di situ dia udah masukin semua transitional plan mereka gitu. Balik lagi Pak, jadi kita udah compare beberapa negara. Are we lagging Pak Indonesia? Iya dong, menurut saya sih harusnya kalau kita punya semangat, kita nggak lag sebetulnya, kita masih bisa catch up. Tapi kalau tanya personal opinion saya, it has to be a nuclear plant di Indonesia. Kalau nggak, mau dari mana kita bisa kayak tadi kan, kita mau jadi siapa? Kita mau jadi Vietnam di beberapa tahun yang lalu, atau menjadi China di tahun 90-an. Good analogy. Iya kan? Very good. Di China itu kan bangkitnya di tahun 90-an. Itu berapa banyak energi yang harus mereka buat untuk itu. Kalau mereka burning coal sekarang. Tapi kita udah punya mungkin tahun 90 nobody aware about emission, siapa yang peduli kan, orang masih bisa flaring, masih bisa ini. Sekarang kita udah game-nya tuh rules-nya udah beda. Jadi ada limitation yang kita nggak bisa pakai. Kalau saya bilang nuklir lose opportunity dong Pak, kita lose momentum mungkin ya. Iya, maksudnya nggak juga, masih sekarang berapa? Sekarang 2022, masih ada 20 tahun. Saya nggak tahu berapa panjang waktu untuk membangun satu nuclear plant itu. Mungkin 6 tahun atau 5 tahun.